dalam Al-Qur'an ya, yakni di surah ke-95 adalah surah At-Tin ayat ke-4, yakni sebelah kanan bagian atas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya, yakni Allah telah menciptakan ya, sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat ini kita tahu Faisal ya, bahwa semua orang itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, gitu kan? Nggak perlu minder, nggak perlu nggak percaya diri atau pesimis ya, istilah simpelnya. Kemudian nggak perlu ya kita merendahkan diri, karena itulah yang sudah takdir kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak ingat ada suatu hadis ya, hadis keempat dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah ya, kemudian halaman 17 sebelah kiri bagian bawah, itu kita sebagai manusia ya, itu sudah ditentukan segala hal yang ditakdirkan untuk kita, yakni bikatbi rizqihi ya, rizkinya. Jadi kita nggak perlu minder dengan rezeki yang telah didapatkan orang lain. Misal ya, misal Faisal mendapatkan rezeki berupa beasiswa gitu kan, dari semester 1 hingga tamat S1 gitu kan, sedangkan kakak belum dapat beasiswa ya. Kita nggak perlu minder atau tidak percaya diri dengan apa yang telah didapatkan orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda rezekinya ya. Memang setiap orang punya gaji ya, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki gitu ya. Sudah familiar lah di kalangan kita semua ya Faisal ya. Kemudian juga ada tadi bikat rizqihi wa ajalihi ya, wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun ya, yaitu kebahagiaan dan suka duka lah istilahnya gitu. Jadi setiap orang ya, kita harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala ke kita semua. Nah, pandangan Islam terhadap insecure ya, ini yakni janganlah pesimis ya. Kemudian kita harus melawan rasa pesimis itu menjadi rasa yang optimis. Nah, gitu sih kalau pandangan kakak, beberapa literatur yang kakak baca nih Faisal. Gimana kira-kira Faisal? Oh iya, benar ya Kak. Jadi dulu tuh kita nyebutnya minder gitu ya Kak ya, orang Iya. nggak pede gitu ya. Iya, nah itu dia. Sama dirinya sendiri. Tadi juga kan kata Kak Hakim tuh fi ahsani taqwim gitu Kak. Jadi kita tuh harus merasa kalau kita tuh sebenarnya udah diciptakan dengan paling baik gitu ya Kak ya. Bener banget Faisal. Nah, tapi itu gimana ceritanya sih bisa ada yang insecure gitu? Itu kira-kira gimana Kak? Kenapa sih orang ini bisa insecure padahal kan Allah juga udah nyatain baik-baiknya gitu. Kira-kira gimana? Oke, betul-betul. Memang sih banyak orang ya, manusia merasa insecure dengan dirinya ya. Ya, salah satunya ada beberapa faktor ya. Di antaranya yang pertama faktor dari respon ya terhadap orang lain ya. Yakni ketika yang seperti kakak contohkan tadi ya, melihat orang lain mendapatkan lebih dari dirinya, nah di sanalah dia merasa minder, merasa nggak percaya diri bahwa dia itu tidak lebih hebat dari orang lain. Nah itu harus kita hindari ya. Nah kemudian apa sih yang membuat seseorang itu menjadi minder, menjadi insecure ya, istilah sekarangnya ya, istilah zaman now ya, yaitu salah satunya tidak tahu caranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dalam Islam tahu ya, ada surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat itu apa saja? Nah, ini yang perlu kita pahami nih Faisal. Nikmat Allah itu kan nggak hanya satu ya, nggak hanya selalu tentang materi gitu ya Faisal ya.
Nah, nggak hanya Betul, betul. betul banget, nggak hanya tentang istilahnya good looking ya. Kalau sekarang zaman now ya banyak lah istilah good looking, good rekening gitu kan. Nah itu harus kita pahami dulu nikmat Allah itu apa saja sih ya. Bahkan jika kita menghitung nikmat Allah itu la tuhsuha ya, tidak dapat dihitung ya, saking banyaknya nikmat Allah terhadap diri kita. Bahkan kita bernafas pun sudah menjadi nikmat yang tak terhitung. Ya kalau dihitung-hitung nafas itu mahal ya Faisal ya. Iya, apalagi oksigen langka Nah kemarin-kemarin itu tuh. dia. Apalagi kemarin banyak yang ngantri ya Faisal ya. Ini Iya, benar-benar. oksigen di mana tuh ya? Pokoknya kemarin kakak lihat tuh ada ngantri sampai sepanjang jalan, masya Allah luar biasa. Ya begitu pentingnya nikmat yang kita harus syukuri dalam hidup, termasuk nikmat diri kita. Ya kita kan diciptakan sudah dalam bentuk yang sebaik mungkin ya. Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah. Itu salah satu mengapa sih seseorang itu bisa insecure ya, karena tidak bersyukurnya seseorang terhadap apa yang sudah diberikan. Itu Oke. salah satunya tuh Faisal. Nggak bersyukur emang. Kadang-kadang Ya, tuh manusia nggak bersyukurnya gara-gara nggak ada uang gitu ya. Padahal dia bisa napas aja udah nikmat kan. nah betul betul betul. Ntar udah sesek kayak baru tahu tuh kayak. Iya Gitu. bener banget. Mungkin kadang-kadang manusia tuh kalau kepepet gitu baru merasakan gitu ya. Kalau udah merasa kayak gini baru oh iya nih nikmat kayak gini ya. Jadi Nah, itu harus banyak bersyukur tuh ya teman-teman. bener banget Faisal. Ya itu makanya kita tuh ya insecure karena nggak bersyukur apa yang sebenarnya kita punya dan itu harganya mahal loh gitu ya kayak. Iya bener banget, mahal loh syukur itu. Orang yang bahagia adalah orang yang mensyukuri hidupnya gitu loh. Nah, jadi kalau seseorang nggak bahagia ya dengan hidup yang dijalaninya, berarti dia masih kurang dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Gitu Faisal. Syukur itu salah satunya dengan sholat ya kayak. Bener banget. Nah, lagi kita nih mungkin ya buat Ani juga sih kadang-kadang kalau dengar ajan ini mah komatnya masih lama kadang-kadang nunda-nunda gitu kan. Nunggu Mungkin komat teman-teman yang komat dulu rasa ya kayak baru gitu ke masjid. ya nunggu komat. Ya kita perbaiki lagi, kita upgrade diri lah biar kita banyak bersyukur terus nggak insecure teman-teman. Itu Betul, tadi betul. Kak, gimana kenapa orang tuh bisa insecure. Nah misalkan kita nih udah terlanjur merasa kita tuh kayak kurang sama dia gitu, itu buat balikin lagi gimana tuh Kak, buat apa namanya kita nggak insecure lagi tuh, ada caranya nggak kira-kira? Oh, pasti ada dong ya. Setiap gembok ya tidak dibuat tanpa kunci. Begitu juga dengan hidup ya, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi ya. Nah, setiap permasalahan atau setiap perkara ya, termasuk salah satunya insecure ini, pasti ada cara untuk bisa mengatasinya gitu ya. Nah, apa saja sih yang bisa membuat kita tidak jadi insecure lagi gitu ya Faisal ya. Nah, yang pertama kita harus kenal dengan diri kita sendiri ya. Banyak loh teman-teman atau orang-orang di luar sana ya tidak mengenal siapa sih dirinya. Nah, gitu loh Faisal. Kira-kira Faisal udah kenal belum dengan diri Faisal sendiri nih? Belum sempat kenalan sih Kak. Oke, nanti kita kenalan ya. Wajib nih, wajib bagi teman-teman semua ya, harus kenal dulu dengan diri sendiri gitu loh. Siapa sih aku ya? Dan aku ini diciptakan untuk apa gitu loh. Nah, kalau dalam Islam, seorang manusia itu sebagaimana dalam Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat, ayat 56, bagian atas sebelah kanan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan ya dalam hidup ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita harus niatkan ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita memperbaiki diri untuk biar bisa dilihat good looking gitu ya, istilah zaman sekarang gitu kan. Ya. Iya, benar-benar. Nah, itu kalau bagi kakak ya Faisal ya, itu nggak terlalu mesti apa ya diutamakan, tapi yang kita utamakan itu adalah ketakwaan ya, bahwa Allah kan mengatakan ya bahwa Allah itu tidak melihat dari bentuk rupanya ya, melainkan dari ketakwaan hambanya gitu loh ya kan. Iya. Kita nggak perlu sibuk dengan persoalan perbedaan ya, baik dalam bidang bentuk fisik ya, mohon maaf yang berbeda ya, atau istilah sekarang ada namanya body shaming ya. Itu nah itu Faisal harus kita pahami ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda ya, sebagaimana Quran surat Ar-Rum ya ayat 22, yakni waqtilafu alsinatikum wa alwanikum ya, Allah menciptakan perbedaan ya dalam bahasamu ya, kemudian warna kulitmu juga itu sudah pasti gitu loh, sudah pasti berbeda. Nah, jadi untuk apa kita risaukan lagi? Kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya biar kita nggak insecure ya, adalah dengan cara ada namanya istilah sekarang itu positive self talk. Nah, positive self talk, berdialog dengan diri sendiri dengan berpikir positif, optimis ya. Kalau dulu kita sebelum tampil sering berbicara di depan cermin ya. Pernah nggak Faisal bicara depan cermin? Pernah sih. Nah ya. Nah, sekarang kita berbicara dengan diri sendiri ya. Tadi yang pertama kita kenali siapa diri kita, sekarang kita berbicara dengan diri kita ya, dengan hal yang membuat hidup kita ini bermakna positif gitu loh, menjadi manfaat dalam kehidupan ya, biar kita tidak merasa insecure lagi gitu loh. Nah, aku punya kemampuan yang juga luar biasa loh dari teman-teman yang lain. Kalau dia bisa, berarti aku harus lebih bisa gitu kan. Nah, itu harus pentingnya kita mengenali diri dan berbicara dengan diri sendiri. Kemudian untuk yang berikutnya ya, cara mengatasi insecure ini yakni dengan membiasakan diri kita ya dengan hal-hal yang objektif, misal menambah wawasan ya, kemudian mempelajari hal-hal yang baru. Nah, itu sangat langka sekali itu Faisal, apalagi para pemuda gitu ya, zaman-zaman sekarang sudah di depan matanya ada gadget ya, ada laptop, media sosial dan lain sebagainya, dan itu yang membuat diri kita terbiasa dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa membuat hal tersebut menjadi bermanfaat? Ya, kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Nah, agar apa? Agar kita ya sebagai manusia bertambah kualitas kita ya, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada satu kalimat yang kakak buat nih Faisal ya, khusus untuk Faisal dan teman-teman semua nih. Boleh nggak kira-kira kakak sampaikan? Gas, Kak. Sampaikan. Ya. Kalau bisa dicatat nih teman-teman. Ya, ini satu quotes lah istilahnya. Ya, oke. Yaitu, buatlah dirimu seperti apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Bukan gengsi yang ditinggikan, tapi kualitas diri yang dinaikkan. Ya, harusnya kita itu gimana tuh kira-kira Faisal? Kata-kata kakak. Kalau sekarang mah, aduh tertampar. Ya, harusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Betul nggak Faisal? Harusnya kita fastabiqul khairat, bukan malah mental kita yang merosot gitu loh. Melihat orang lain hebat, malah kita menjadi rendah diri gitu kan. Jadi kurang percaya diri. Betul ya. Jadi kita harusnya berlomba gitu loh dalam kebaikan. Kalau dia hebat, aku harus bisa lebih hebat
dari dia. Nah, itu harus Iya, kita benar-benar. tanamkan gitu ya Faisal ya. Iya, terkadang ini Nah, juga ya kalau kita tuh saking ngurusin orang lain, kita malah lebih tahu orang lain daripada diri kita sendiri. nah, Nggak kenal dia ya, kita sendiri nah nggak kenal betul dia. betul. Heeh. Malah kesalahan orang lain ya kan dicari-cari gitu kan. Iya. Kesalahan kita yang malah tidak tahu diri gitu. Nah, itu tadi Aduh. makanya harus kenal dengan diri sendiri. Kemudian ada lagi nih Faisal, kenapa sih kita harus optimis ya melawan insecure ini ya, yang istilah simpelnya tadi minder ya. Karena kita harus paham tidak ada yang sempurna ya. Semua kita pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul nggak Faisal? Betul ya? Pasti. Pasti dong. Ya, bahkan setiap orang itu berbeda-beda loh kelebihan dan kekurangannya. Misal Kak Hakim sama Faisal kelebihannya nggak sama nih, ya. Juga kekurangan kita berbeda gitu loh. Nah, bagaimana kita ya caranya agar bisa membuat kelebihan yang kita punya yang dititipkan Allah ya, dititipkan. Ini harus garis bawahi ya. Dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bermanfaat dan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan kekurangan kita ya itu sebagai penunjang ya, motivasi, penyemangat dalam hidup kita agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kemudian memohon bantuan. Nah, ini salah satu cara ya kepada sang pencipta segala sesuatu, yakni kita sebagai hamba harus memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa ya. Jadi kita semua teman-teman kalau kita ingin sesuatu ya, misal wah Faisal ini luar biasa keren gitu kan, public speakingnya luar biasa gitu ya Faisal ya. Nah, terus misal Kak Hakim harus bisa nih lebih baik dari Faisal. Gimana sih cara biar aku lebih baik? Yang pertama tentu usaha ya. Kemudian yang kedua mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita lebih baik dari yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu beberapa sedikit cara ya atau hal-hal yang bisa membuat kita istilahnya melawan insecure ini loh, Faisal. Gitu kira-kira. Iya, betul Kak. Tadi ya Kak, kan minta bantuan juga itu nggak boleh hilang ya kita. Bantuan sama Allah gitu kan. Karena ya kalau bukan kuasanya ya udah gitu ya. Terus ini juga ya Kak, kita kalau ngelihat orang lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat orang lebih baik daripada kita bukannya berusaha buat lebih baik daripada dia, tapi kita malah overthinking. Udahlah kita mah nggak bisa apa-apa deh. malah jadinya kepikiran gitu, malah kita malah ngedown gitu Kak. Nah, itu yang harus kita jauhi Faisal. Betul. Kita malah kepikiran, bukannya tadi kata Kak Hakim tuh, bukannya malah usaha ya. Kita harusnya kan usaha tuh kalau ngelihat orang yang lebih baik daripada kita, agar kita bisa sama baiknya atau malah lebih baik gitu Kak. Bener banget. Ya bener. Itu mungkin Kak ya. Betul. Sama ini sih Kak yang aneh rasa mungkin agak kurang gitu, kita minta doanya kan kadang-kadang cuma doa minta rezeki gitu, tiap-tiap doa minta rezeki gitu. Apalagi zaman sekarang ini minta doanya bukan ke Allah ya Kak, ke langit ya Kak ya. Langit ya, tolong bla 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 gitu ya. Iya. Luar biasa. Bermacam-macam zaman sekarang. Itu Kak tadi ya. Benar. Terus ini Kak, kalau misalkan nih kita ya sudah insya Allah kan udah berubah gitu. Nah, teman kita nih masih insecure gitu Kak, masih ya merasa kayak gitulah. Kita ajak gimana tuh Kak, kalau kita cara mengajak untuk ayo kembali positif gitu, bukan positif COVID pastinya, kembali positif
kita berpikir positif gitu. Gimana Kak kita ngajaknya tuh? Oke. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui ya, setiap orang yang terpuruk ya itu memerlukan motivasi, yakni ya, dan solusi. Nah, kita sebagai teman dari temannya kita, keempat ya, gimana tuh teman dari teman kanan bagian atas ya. Ya, kita harus bisa memotivasi seseorang untuk keluar dari masalah atau problem yang telah menciptakan sungguh baik Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang pendekatan secara pribadi. Nah, dari ayat atau ini dengan cara tahu yang lainnya bahwa bisa semua orang itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, gitu kan? Tidak perlu diri, minder, nggak perlu sekarang nggak percaya diri atau pesimis biasa, simpelnya. Kemudian nggak perlu ya kita merendahkan diri, karena itulah yang sudah takdir kita yang diciptakan oleh Allah. Gimana sih biar teman kita atau orang-orang yang insecure tadi bisa kembali tidak merasakan insecure ya? Nah, kita harus mengatakan bahwa setiap orang itu istimewa. Benar nggak Faisal? Gimana kira-kira? Pasti. Kita punya keistimewaan masing-masing walau beda-beda kayak. Nah, benar banget ya. Setiap orang itu istimewa. Dan bagaimana cara seseorang membuat keistimewaan itu menjadi suatu kebahagiaan baginya? Ya. Nah, itu kita harus pahami dulu nih, itu konsep seperti itu. Ya. Oke. Kemudian biar nggak menjadi insecure lagi, ya tadi sudah kita bicarakan ya Faisal ya, kita harus bersyukur. Nah, bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua, ya baik itu nikmat dalam rezeki ya atau materi, misal pendapatan, ya, income, kemudian bentuk fisik, ya, istilahnya sekarang itu banyak yang memperbaiki face-nya gitu ya, penampilan wajahnya daripada memperbaiki iman dan ketakwaannya. Ya, bahkan saat kita sholat subuh di masjid pun banyak yang hadir itu jamaah loh, Faisal, itu semuanya orang-orang tua ya, orang-orang mudanya di mana gitu loh, gitu ya kan. Nah, itu menjadi problem kita sekarang ya, anak-anak muda, para penerus generasi bangsa loh padahal ya, tapi tidak bisa untuk menghadiri sholat berjamaah, apalagi subuh gitu kan. Nah, ini ada problem apa gitu loh, apa yang membuat dia tidak takwa kepada Tuhannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap hal, segala sesuatu itu kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam Quran surat kedua Al-Baqarah, Faisal ya. Yakni ayat 152 halaman 23 bagian kanan, yakni sebelah bawah, baris 3 dari bawah ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Fadhkuruni, ingatlah kalian ya, kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah pun akan ingat kepada kita semua. Jadi kita saat merasa insecure, kita harus ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nanti memberikan solusi ya untuk mengatasi masalah atau problem yang kita hadapi. Nah, gitu salah satunya kita harus memotivasi orang lain, Faisal. Iya, benar-benar Kak. Kita ya rangkul lah teman-teman yang kayak gitu ya. Iya, benar banget. Harus kita bersama-sama. Itu juga tadi yang pemuda tuh ya Kak ya, udah insecure, udah merasa gini-gini, suruh sholat gak mau ya. Gimana lagi ya? Nah, itu menjadi permasalahan umat ya, setiap dari generasi ke generasi selalu pemuda itu masih kurang dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meningkatkan kecantikan ya, ketampanan ya, di luar ketentuan gitu loh. Oke Kak, benar banget. Tadi mungkin itu sih Kak, kita sudah bincang tuntas
kupas, nah, apalagi tuh tentang insecure, bahkan kita juga bahas-bahas yang lainnya gitu ya Kak ya. Betul, betul. Alhamdulillah nih teman-teman, semoga apa yang kita obrolin tadi, bincang-bincang kita barusan Kak, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan semoga teman-teman yang masih insecure ngelihat dia kalau lebih ganteng, lebih cantik, sudah mulai merasa bersyukur atas apa yang teman-teman miliki sekarang gitu loh. Betul, betul. Faisal, Bersyukur kakak boleh aja nggak gitu. ngasih sedikit lagi? Apa sih, silakan aja Kak. Iya, ini kakak teringat ada suatu hadis ya. Ada dua hal ya yang kita harus insecure terhadap hal tersebut. Ya, kalau ke yang lain kita tidak boleh. Apa itu? Yang pertama, kita harus insecure ya, atau harus iri lah istilahnya ya, melihat orang yang mempunyai ilmu dan memanfaatkannya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ya, yang berilmu dan memanfaatkannya di jalan Allah. Kemudian yang kedua ya, orang yang memiliki harta ya yang banyak dan menggunakannya untuk istilahnya bersedekah ya, kemudian berinfak, sedekah dan lain sebagainya, yang itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah, kita harus iri, harus insecure, harus ya apapun itu namanya terhadap dua hal ini. Ya, kita harus bisa mencontoh dua hal tersebut, bahkan lebih baik lagi gitu loh. Nah, kalau kita punya ilmu, ayo kita bareng-bareng ya, kita share, kita bagi kebermanfaatan ilmu itu menjadi suatu keberkahan ya. Kemudian kita juga harus ingat ya, tadi kakak sampaikan ya, kita harus selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita selalu diawasi ya oleh CCTV-nya Allah nih, Faisal. Ya, nggak hanya CCTV di dunia ya, bahkan Allah pun punya CCTV untuk kita. Iya. Dalam Nggak di tiang-tiang ya Kak masalahnya Kak. Betul betul. Bahkan saat kita sendiri pun, Faisal, ya kita harus berhati-hati ya, karena kita tahu diri kita saat kita berada dalam kesendirian. Ya, makanya dalam hadis Arba'in ya, hadis kedua itu, yakni ada namanya ihsan ya. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal ihsan?" Yakni an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, kita beribadah, melakukan segala sesuatu ya seakan-akan kita melihat Allah ya. Tapi jika kita tidak melihat Allah, pastikan ya Allah itu melihat kita. Nah, itu yang kita maksudkan gitu loh. Biar kita selalu dipantau, merasa dipantau ya Kak ya. Betul banget. Oke. Tadi juga ya Kak, ternyata iri itu ada yang boleh loh, insecure ada yang boleh, tapi sama orang yang ibadahnya getol, jangan sama yang ya hanya mementingkan rupa dan lain sebagainya gitu. Kita tuh harus iri sebenarnya sama orang yang, wah ini sholatnya rajin banget nih, aneh harus Bener banget, kayak dia nih gitu ya Kak. Bener banget, Faisal. Teman-teman, irinya tuh main kayak gitu, jangan yang ganteng banget nih, Lee Min Ho. Apalagi sekarang ini ya banyak orang-orang yang mencontoh istilahnya artis-artis yang ya tanda kutip tidak mencontohkan perilaku seorang muslim atau muslimah gitu ya, Faisal ya. Bener Kak. Kita harus mencontohkan apa yang Rasul bawa. Udah, pak itu aja. Oke, teman-teman semuanya, insya Allah ya. Tadi apa yang kita bahas banyak sekali dan semoga bermanfaat, dan mungkin teman-teman tadi pesan-pesan dari Kak Hakim tuh bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan. Ini sebenarnya nasihat buat aneh juga sih, karena ya kita sama aja gitu lah ya, mirip-mirip lah. Itu mungkin teman-teman buat bincang-bincang, ngobrol perkara iman kali ini. Stay tune ya, karena bakal ada ngopi-ngopi di episode selanjutnya.
Jangan kemana-mana, pantengin Instagram di LDKS FDI. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.